Kerinduan yang tertinggi adalah kita bersama dengan Tuhan. Ini saudara-saudaraku, mengasihi Tuhan seperti Daud, supaya kita aman atas segala sesuatu. Jadi semua itu boleh lewat dengan kata yang langsung saja, mati. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Biar ini terjadi bagi kita. Engkau hanya menontonnya. Tetangga aku baru meninggal. Nah itu kan kita hanya melihat. Ini saudara-saudaraku, menontonnya dengan matamu sendiri. Jadi bukan kata orang, kita lihat saudaraku. Dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Itu orang fasik, orang kenal Tuhan tapi tidak mau beribadah sungguh-sungguh. Itu fasik. Kalau kafir sama sekali tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau orang fasik tahu tentang Tuhan, tapi kerinduannya mentok hanya perkara dunia. Makanya kita boleh bercita-cita apa saja boleh, tapi kerinduan tentang Tuhan, seperti pesan dari Raja Daud kepada Salomo dan termasuk kepada kita, jangan sampai mati kerinduan menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai mati. Jangankan mati, jangan sampai kendor. Haleluya. Terus harus menyala-nyala, saudara-saudaraku. Dan saya sampaikan juga salam bagi kita semuanya. Di akhir zaman ini, saudara-saudaraku, semua ada peningkatan. Itu sebabnya terlebih juga dalam rohani kita harus terjadi peningkatan. Dan semua kita lihat sudah mengarah kepada perubahan yang besar. Khususnya kalau kita memperhatikan kemajuan elektronik pada saat ini, semua bisa berubah banyak. Dulu orang kalau mau lihat berita pasti beli koran, ya. Di Jawa di sini ada koran-koran yang bermacam-macam. Biasanya kalau mereka yang suka jual beli, orang-orang tukang beca juga, mereka beli pos kota. Tapi kalau orang mulai melihat politik segala macam, beli Kompas. Banyak lagi saudara-saudaraku. Sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, tidak laku lagi koran, saudaraku. Ya, udah jarang kita lihat orang jual koran. Ya, nggak ada lagi mungkin barangkali. Itulah saudara-saudaraku. Saya dulu ingat ada pertandingan bulu tangkis. Kami ada baru menikah di satu tempat, tapi karena dia bilang pertandingan dunia, kami pergi ke kecamatan. Cuma di situ ada televisi. Jangan kaki, saudara-saudaraku. Ya, karena diajak oleh teman-teman. Ya saya pikir
ya untuk bertemanlah. Jadi kita harus supel gitu, jalan kaki, saudara-saudaraku. Sekarang boleh bilang jarang televisi, ya sudah nggak begitu ngetren lagi. Dan memang orang-orang juga udah berubah, saudaraku. Bayi juga kalau dikasih handphone bisa diam, saudaraku. Jadi dari bayi juga orang sudah mulai kenal handphone, sudah mulai lihat handphone. Ini saudara-saudaraku, banyak kemajuan-kemajuan. Itulah di bidang itu. Tetapi di bidang kerohanian, saudara-saudaraku, kita harus meningkat juga di dalam kerohanian kita. Ya, karena kedatangan Yesus Kristus kedua kali, apapun kata orang, apapun orang beragama, bagi hari kedatangan Tuhan harus masuk dalam kedewasaan rohani. Tidak bisa tidak, saudara-saudaraku. Itu sebabnya Matius pasal 25 ayat yang ke-6, lihat mempelai datang, songsonglah dia. Jadi 10 anak darah itu mereka mempersiapkan persiapan mereka. Sayang 5 sudah memiliki persiapan. Nah, tapi yang 5 lagi tidak, saudara-saudaraku. Yang 5 disebut bijak, yang 5 disebut bodoh. Yang 5 ini saya boleh melihat secara rohani, dia itu memiliki satu ya nilai tambah lah. Orang sekarang nilai plus, ya. Karena kalau yang bodoh itu pokoknya sudah sedia semuanya, ya. Tapi kalau yang 5 yang pintar itu masih ada persediaan yang lain. Ya, ibaratnya kalau lampu dulu itu, kalau di dalam lampu itu mungkin hanya untuk 3 jam, tapi dia bisa persiapkan untuk 6 jam. Tidak ada yang ngajari dia. Nah, itulah namanya kebijakan. Jadi kita ini, saudaraku, harus semuanya ya memiliki satu yang untuk ya kemajuan rohani, saudaraku. Itu sebabnya kita juga tidak boleh terlalu monoton, tidak terlalu terpaku. Harus bisa bagaimana biar cepat bergerak. Bisa keadaan mungkin hujan, bagaimana berjalan di hujan, mungkin ada bagaimana lain. Nah, itu. Jadi biasanya perhitungannya yang tanpa hujan, jadi biasa-biasa. Sikon itu bisa bermacam-macam. Jadi kita ini tidak boleh terlalu terpaku dalam satu hal. Harus cepat bagaimana kepada perkembangan, bagaimana kepada kemajuan. Ini kalau terpaku kepada satu hal, kembali lagi nanti ke Taurat, harus begini, harus begini. Itu terus.
Keluar dari situ dia nggak bisa lagi. Ini namanya cara Taurat itu monoton. Jadi kita harus bisa bergerak cepat. Yang penting untuk keindahan, kemajuan. Bila perlu ganti cara. Di situ saudaraku. Apalagi kalau yang biasa jadi apa namanya, kalau yang memimpin apa itu apa itu? Ya, pembawa acara. Pembawa acara itu nggak boleh monoton. Harus bisa semua menangkap semua situasi. Dalam situasi yang cepat bisa harus ini. Jangan terlalu mana yang tertulis harus begitu terus. Itu kaku itu. Tahu-tahu nanti ada perubahan, bisa diatasi semua. Itu kalau sudah lebih maju. Kalau masih monoton belum bisa maju, masih bisa terlalu terpaku, itu nanti kaku. Jadi itu sebabnya 5 yang bijak itu dia sampai bisa untuk memperhatikan kebaikan jauh ke depan, tidak biasa-biasa. Jadi yang bodoh itu sebenarnya sudah mempersiapkan, lampunya ada, minyaknya ada, dewasa ada, itu. Tapi ada kelebihan yang pintar itu, dia tidak harus seperti yang 5 bodoh itu. Dan akhirnya yang 5 itu tinggal, tapi yang 5 bijak itu cepat dia bisa mengerti, mengacu ke depan. Nah, ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita semua harus juga meningkat di dalam kerinduan kepada Tuhan, kerinduan kepada kemajuan di dalam Tuhan. Ini harus meningkat di dalam kita. Saya mau mengajak kita membaca di dalam Tawari. Satu Tawari pasal 28. Pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Saya mau ajak kita baca bergantian biar semua bisa bersama kita menerima berkat, berbahagia yang mendengar, membaca dan melakukan firman. Saya baca pertama, saudara baca kedua, dan selanjutnya kita 9 nanti bersama-sama. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan, orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya, bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah saya saudara-saudaraku dalam bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah penantian untuk tahu perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya." Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, "Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah." Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap umatku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya, sebab Dia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan umatku dari antara kaum Yehuda dan dari antara
Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, Ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Dia telah memberikan kepadaku Salomo anakku, ia yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan dengan mendengar kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tutuplah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Bersama kita. Dan engkau anakku Salomo, Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, ini adalah contoh kerinduan yang sangat tinggi mengerti kehendak Tuhan. Ini kerinduan yang sangat tinggi menyenangkan Tuhan. Kerinduan yang sangat tinggi berkenan kepada Tuhan. Kiranya ini ada pada kita di akhir zaman ini, saudara-saudaraku. Sebab sekarang ini semua punya kerinduan, tapi kerinduannya itu bermacam-macam. Makanya salah seorang, udah termasuklah dia komponisnya orang Batak, ya Naum Situmorang, dia bikin nyanyi meragam-ragam doanggo sita-sita di hitam manusia, marasing-asing doanggo panggidoan di Taganuk Jolma amurahon asang apon agamion, macam-macam lah ya. Makanya kalau kita rindu menyenangkan Tuhan, rindu mengerti bagaimana menyenangkan Tuhan, rindu pelaku firman, rindu beribadah kepada Tuhan, itu adalah kerinduan yang paling tinggi. Dan iblis juga akan berusaha menggoda supaya kerinduan seperti itu nggak ada pada kita, supaya kerinduan beribadah mati, kerinduan menyenangkan Tuhan mati, kerinduan untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan apalagi. Nah ini kerinduan untuk mau lebih dewasa dalam Tuhan, ini iblis akan menggoda jangan sampai ada pada kita sedikit pun. Iblis mau kita hanya kepada perkara yang ada di dunia ini. Nah, itu sebabnya 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. Coba siapa yang baca, bantu. 1 Yohanes 2 ayat 15. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Iya. Udah sampai 16 dia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah
Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau orang mengasihi dunia ini, nggak ada kerinduan kepada Tuhan, semua bisa mati. Tadi malam kami sama Ibu Gembala ada lihat YouTube, ada dulu orang kaya, bosnya travel itu. Jadi rupanya dibikin cek itu uangnya itu semua. Nah, jadi dibikin tasnya. Sampai dia sudah bau, nggak mandi, nggak apa, rambutnya panjang, itu terus. Saya pikir badannya kalau sudah begitu buat apa lagi itu nanti. Memang berapa miliar katanya isinya cek itu. Ini saudaraku. Jadi memang kalau tidak diterangi Tuhan hatinya, tidak hidup biasa normal, udah hatinya terlalu terikat ke situ, kemanapun dia gendong itu. Makanya waktu ketangkap sama tukang potong rambut itu yang dari polisi itu, melawan dia, tas ke sini. Itu aja terus saudara-saudara itu. Ya, jadi udah benar-benar begini dia. Nah, jadi ya mungkin belum tahu isinya apa itu. Emang apa isinya tas ini? Apa duit? Ya udah lebih dari duit memang. Udah berapa miliar katanya di situ. Karena dia bekas bosnya travel, jadi memang dulu kaya. Tak bagaimana mungkin disatukan begitu. Wah, jadi kemana-mana gemblok aja. Asal gerak sedikit gemblok aja. Jadi mungkin dia tidur juga itu terus. Itu saudara. Jadi bagi kita, kalau Tuhan memberkati, kita bersyukur. Tapi yang terutama harus indah kerinduan kepada Tuhan. Beribadah, hidup wajar. Ya, justru itulah perlindungan. Kemanapun kita pergi, pasti ditolong, dilindungi oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, saya mau ajak kita membaca dulu, karena ada pesan terakhir dan kepada anaknya dari Daud kepada Salomo tadi ayat 9, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Jadi Daud merindukan anaknya Salomo diberkati Tuhan, dan cara untuk diberkati Tuhan itu adalah kerinduan yang sangat tinggi untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi itu sebabnya di sini kita lihat dengan tulus, ikhlas dan dengan rela hati. Baru disambung lagi, sebab Tuhan menyelidiki segala hati, mengerti segala niat dan cita-cita. Nah ini. Jadi keinginan itu masih dari dalam itu harus sudah benar-benar. Itu sebabnya saudaraku, kalau sudah semakin merindu kepada Tuhan, ya, kalau diam-diam pun jangan kita pikir dia itu bengong. Tapi dia kontak kepada Tuhan. Pernah mengalami enggak? Haleluya. Oh, mantap.
Harus begitu. Jadi mimpi pun kita ya harus, jangan mimpi, biasanya saya katakan jangan mimpi dikejar-kejar setan, tapi mimpi ketemu Tuhan. Haleluya. Ya kalau dalam mimpi bisa, tapi kalau kita berkata begini, aku baru dari surga ketemu Tuhan, loh emang gampang ke surga? Nggak boleh. Mau ke dunia ini aja, negara-negara maju nggak boleh asal-asalan, ada semua syaratnya. Makanya saya pikir orang dari surga mana ayatnya? Nggak ada. Hanya yang dari surga dan turun ke surganya dia yang bisa naik turun ke surga. Tapi kalau sekarang ini, apakah itu supaya sensasi? Saya juga bingung. Orang bikin itu sianu dari surga, sianu dari neraka. Kok enak aja gampang-gampang. Nggak boleh begitu. Semua sudah ada syaratnya. Tapi kalau dia bilang begini, sianu mimpi dari surga, namanya mimpi, siapa yang larang? Itu sianu berangan-angan ke surga, namanya berangan-angan, ya nggak apa-apa. Dan memang harus begitu, kita harus niat hal-hal yang rohani itu baik. Tapi kalau sampai sekarang ini dia bilang lagi pesan Tuhan, ini nggak baik ini. Seolah-olah Tuhan mau nambahin firman ini. Dan nanti kalau orang sudah pesan, ya nanti orang nggak mau dengarin firman ini lagi. Orang cari apa? Pesan. Itu sama sudah cari dukun, tukang ramal. Makanya kadang-kadang saya bingung lihat-lihat. Wow, pendeta besar juga bisa begitu. Pesan Tuhan, kita bacalah Alkitab ini, Tuhan akan berikan kepada kita pengertian. Dan di sini semua sudah lengkap, mulai dari kejadian dunia sampai Tuhan Yesus datang. Ini jadi nanti kalau pesan ini kata ini, pesan ini, nanti orang nggak terlalu lagi respect baca Alkitab. Siapa yang kasih pesan-pesan itu aja nanti dicari. Wah, ini bisa setan bikin segala macam dengan cara ini. Saudara-saudaraku, jadi kita beribadah kepada Tuhan, ada kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Daud ini kalau kita baca di dalam Mazmur, semua perhatiannya itu hanya kepada Tuhan. Saya senang lihat itu, ya, semua angan-angannya, semua niatnya itu, semua. Itu sebabnya pesan terakhir juga inilah pesannya. Kalau bapak-bapak belum rohani, paling dia bilang begini, ya kalau dia orang Batak, burju-burju mau puang, jaga-jaga mata notaya teh, marhami mau dengan deres na hataya teh, nak kamu jual dah. Paling gitu-gitu saudara-saudaraku. Tetapi di sini kalau Raja Daud berkata, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayah. Jadi Daud ini sudah berpengalaman hubungan yang sangat erat dengan Allah, hubungan yang sangat baik dengan Allah, langkah demi langkah, sampai di dalam tidur semuanya, sehingga kesaksian Daud sampai tempat tidurnya semua ada. Dalam kerinduannya kalau dia ya ada kekurangan, minta ampun sama Tuhan, kesaksian tempat tidur ada, sampai bahasa tempat tidurnya digenangi air mata. Ini saudara-saudaraku luar biasa. Makanya Allah berkata bahwa Daud itu
adalah pelaku kehendak daripada Bapa di surga. Dia adalah pelaku. Kita mau membaca dulu di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini luar biasa. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan itu satu, itu juga masih susah, saudaraku. Tapi ini pengakuan dari Allah bahwa Daud itu sudah melakukan segala kehendak Allah. Kiranya Tuhan mau tolong kita punya kerinduan untuk maju terus dalam Tuhan. Dan ini sangat berhasil, saudara-saudaraku. Tidak terbuang dari muka Tuhan, tidak terbuang dari pemberkatan Tuhan, tidak terbuang dari penjagaan Tuhan. Manusia yang pertama terbuang dari hadapan Tuhan. Manusia yang pertama yang dilahirkan. Siapa manusia yang pertama yang dilahirkan? Kain. Kapan Kain terbuang dari hadapan Tuhan? Setelah dia membunuh adiknya. Ya, terbuang, saudaraku. Susah terus. Jadi Daud itu dia sudah mengerti mana kehidupan yang paling baik, mana kehidupan yang paling berhasil. Makanya dia berkata, dan engkau anakku Salomo. Nah sekarang kita anggaplah ya sekarang kepada kita, ya kan, karena firman Tuhan ini kan bukan untuk satu orang. Ya udah, kita anggaplah nama kita masing-masing. Nah jadi kalau kita baca bersama-sama, Salomo anggaplah nama kita itu, ya. Mari kita mau baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Kalau Kain itu baru terbuang dari pemeliharaan di dunia ini, tapi kalau terbuang selama-lamanya, itu sangat mengerikan. Wah, masa cacing nggak mati-mati, saudaraku, ulat nggak mati-mati di api yang terlalu panas pun. Kalau itu yang menggerogoti manusia, bagaimana sakitnya, saudara-saudaraku. Dan neraka yang disebutkan itu, itulah pembuangan selama-lamanya. Ulatnya tidak mati. Ini saudara-saudaraku, padahal panas sekali. Jadi kita untuk sekarang pun, biar kita masuk dalam naungan yang maha kuasa. Bagaimana kita masuk dalam naungan yang maha kuasa? Harus punya kerinduan yang sangat dalam untuk berkenan kepadanya. Itu sebabnya kalau kita membaca kitab Mazmur ini,
Saudara-saudaraku, ini caranya kita masuk. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara-saudaraku, ini adalah kejadian akhir zaman. Termasuk di sini COVID-19. Tidak apa-apa. Haleluya. Termasuk Omikron. Apapun yang masih akan datang, semua termasuk. Kalau kita ada di dalam lindungan yang maha kuasa. Jadi diawali dari kerinduan yang dalam. Itu sebabnya, karena hidup kita sudah terus kepada Tuhan. Seandainya pun kita mimpi Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Haleluya. Ini kesaksian saudara kita Mias ini sama, itu dia bilang, wah, teman-temanku udah pada banyak yang lewat, dia bilang. Kan masih ingat kesaksiannya, masih di Hotel Alok. Itu banyak lewat, tapi Tuhan lindungi saya. Ya memang kita semua ini perlindungan Tuhan ini. Haleluya. Kalau Tuhan tidak lindungi kita nggak tahu lagi udah jadi apa kita. Tapi itulah, saya juga bersyukur kepada Tuhan. Ya, terserah Tuhan lah mau sampai kapan. Tapi kalau boleh, saya mau melayani sampai Tuhan Yesus datang. Tapi itu terserah dialah. Namanya kalau kerinduan ini harus ada kerinduan kita. Haleluya. Ini asal jangan kerinduan kita jangan mentok ya dalam satu hal. Pokoknya kalau ada saudara-saudara kita ini, kalau memungkinkan ada yang ingin jadi nanti suatu waktu, saya paling rendah harus camat, saya bupati, saya harus jadi gubernur. Ya puji Tuhan, tidak apa-apa, itu kerinduan. Ada yang satu, aku nanti harus jenderal polisi. Kita doa biar itu terjadi. Nggak ada yang mustahil. Dan ada yang, wah, aku mau pengusaha ini, apapun boleh, tapi jangan mentok di situ. Kerinduan yang tertinggi adalah kita bersama dengan Tuhan. Ini saudara-saudaraku, mengasihi Tuhan seperti Daud, supaya kita aman atas segala sesuatu. Jadi semua itu boleh lewat dengan kata yang langsung saja, mati. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Biar ini terjadi bagi kita. Engkau hanya menontonnya. Tetangga aku baru meninggal. Nah itu kan kita hanya melihat. Ini saudara-saudaraku, menontonnya dengan matamu sendiri. Jadi bukan kata orang, kita lihat saudaraku. Dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Itu orang fasik, orang kenal Tuhan tapi tidak mau beribadah sungguh-sungguh. Itu fasik. Kalau kafir sama sekali tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau orang fasik tahu tentang Tuhan, tapi kerinduannya mentok hanya perkara dunia.
Makanya kita boleh bercita-cita apa saja boleh, tapi kerinduan tentang Tuhan seperti pesan dari Raja Daud kepada Salomo dan termasuk kepada kita, jangan sampai mati kerinduan menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai mati. Jangankan mati, jangan sampai kendor. Haleluya. Terus harus menyala-nyala, saudara-saudaraku. Ini malapetaka atau mulai 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Menatang. Wah, itu luar biasa, saudaraku. Jadi membimbing, menjaga, memegang jangan jatuh, ditatang, dituntun. Jangan terantuk kepada batu. Wah, ini nggak boleh tersentuh ini kita ini. Haleluya, saudaraku. Ini harus kita imani semua. Jadi nggak ada yang jatuh di kamar mandi juga. Biasa orang jatuh di kamar mandi. Nggak boleh. Kita doakan itu semua dijauhkan oleh Tuhan. Ada janjinya Tuhan kan ini. Nggak boleh kita terantuk, saudaraku, di segala jalan. Ya, malaikat-malaikat diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, jadi kalau terantuk kepada batu, ya harus periksa mana malaikat, mana penjagaan Tuhan. Oh, saya jauh dari Tuhan. Cepat-cepat datang kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ini baru singa dan ular tedung akan kau langkahi. Jangan mundur, jangan lari, lewatin aja. Haleluya. Saudaraku, jangan pikir ini singa dan apa ini, kalau kita sudah baca Wahyu 13 ini antikristus loh. Singa itu antikristus itu. Jadi tidak ada yang kita takuti. Ya, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Jadi kita nggak boleh dikuasai antikris. Sungguh hatinya melekat kepadaku, K huruf besar, biar Tuhan melihat hati kita melekat kepada Tuhan. Itu sebabnya biarpun sendiri jangan berangan-angan kemana-mana. Ya, itu tetap kontak kepada Tuhan. Kalau kita baca, tetaplah berdoa di dalam surat apa? 1 Tesalonika 5 ayat 17. Jadi biarpun nggak tutup mata, itu kita bisa berdoa itu. Apa doa kita? Ya, kadang kita di bis, saudaraku, masa harus lipat tangan? Nggak usah. Tapi kalau di bis enak, saudaraku, sambil tutup mata. Biasa orang di bis tutup mata. Harus kontak kepada Tuhan. Haleluya. Jangan kontak yang lain-lain saja. Biar sudah lapar, jangan langsung pikirin makan. Kontak aja kepada Tuhan, nanti hilang laparnya. Amin. Ini saudara-saudaraku, enak kalau dalam Tuhan. Apalagi sudah dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, bisa berbahasa roh, saudaraku. Tapi kalau ada orang nggak usah berbahasa roh, nanti dia bilang gila ini orangnya. Jangan, saudaraku. Kesaksian kita jadi nggak bagus. Nah,
Tapi kalau kita sendiri sudah berbahasa roh. Nah, ini saudara-saudara. Apalagi kalau kita nyetir sendiri, tidak ada penumpang, kita sendiri, sampai berbahasa roh, tambah enak saudaraku, lancar semuanya. Haleluya. Yakin? Enak saudaraku. Benar. Ini sungguh hatinya melekat kepadaku. Caranya bagaimana? Minta ampun atas segala kekurangan. Kedua, ya hati kita mengasihi Tuhan. Jadi ini namanya berdoalah senantiasa. Itu di mana? Yang tadi ya. Yang baca dulu deh. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Boleh, tolonglah dulu. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Kalau disuruh, ayo hafalkan satu ayat, gampang. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Apa itu? Tetaplah berdoa. Haleluya. Langsung dapat nilai 100. Excellent. Aduh, enak saudara-saudaraku. Jadi ini namanya hati melekat. Ada kontak terus dengan Tuhan. Ya, ini sangat baik saudara-saudaraku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Luar biasa saudara-saudaraku. Itu sebabnya, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Jadi Daud ini sudah bisa memang bercerita. Ya memang dia bisa bercerita. Mazmur 37 ayat 25. Ayo siapa yang dapat? Ya, cepat-cepatan. Mazmur 37 ayat 25. Iya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Terus. Setiap harinya menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Lagi. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Haleluya. Ini luar biasa saudaraku. Jadi di sini tadi pesan terakhir Daud, dia akan meninggal, ya kan? Maka inilah pesannya. Baru yang tadi itu nyambung itu. Dahulu aku muda, sekarang sudah tua. Kalau kita sambung, sudah mau masuk di kuburan. Ini saudara-saudaraku. Iya. Jadi makanya yang terbaik itu enggak pesan ini itu, pesan ini, pesan ini, enggak. Inilah pesan yang paling baik. Dan biar ini mendorong semua kita, mendorong yang muda-muda. Ya. Sangat baik kalau semuanya semakin mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan saudara-saudaraku dalam pelaksanaan daripada Daud itu, semua ada keluarganya. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala, termasuk pembesar Israel, para kepala suku, para pemimpin rombongan. Kenapa disebut pembesar Israel dan kepala suku, para pemimpin rombongan? Kalau di dalam kehidupan kita, dari Tuhanlah saudara-saudaraku kita mendapat kepercayaan. Kalaupun enggak dikasih, ini kartu kamu kepala rombongan, ini kartu kepala rombongan. Tapi kalau kita rindu untuk melayani Tuhan,
dari Tuhan, ada kartu kita, saudaraku. Jadi layani Tuhan, kuatkan yang lain, ajak yang lain. Haleluya. Untuk mengasihi Tuhan, itu kepala rombongan dalam Tuhan. Makanya saudaraku, kalau ada orang yang ngajak bicara, jangan langsung bicara yang lain-lain semuanya. Bicaralah tentang Tuhan. Haleluya saudaraku. Iya. Jadi semua kita, kalau apalagi di rumah Tuhan, bicaralah tentang Tuhan. Di luar saja kita bicara tentang Tuhan, apalagi di rumah Tuhan. Jangan bicara dengan yang lain-lain, dalam arti hal-hal yang duniawi. Amin saudaraku. Nah itu kepala rombongan itu. Nah ini saudara-saudaraku, kepala suku. Nanti kalau dia bilang, oh datang kepala suku, aminlah. Jangan bilang, jangan begitu. Tapi kita harus mau untuk menguatkan sesama. Haleluya. Memberitahukan pengalaman-pengalaman kita kepada Tuhan, supaya semuanya boleh maju. Nah, yang tua-tua aja bisa bersaksi begitu. Nah, ini opung apa ini Ibu Tampu Bolon ini? Opung apa? Opung dia juga ya. Sama cucunya dia cerita itu. Iya opung ya. Ya pasti cerita dong, supaya cucu-cucunya baik-baik kepada Tuhan. Haleluya. Berarti dia kepala suku juga. Jadi semuanya kita bisa, saudaraku, kalau mau memberitakan tentang Tuhan ini. Tapi kalau kita hanya bicara dunia, ya kepala sukunya dunia, saudaraku, bukan kepala sukunya Tuhan. Jadi kita semua adalah kepala-kepala. Wah ini luar biasa, ini banyak ini. Ya, nih ada pembesar Israel, kepala suku, para pemimpin rombongan, orang-orang yang melayani raja, kepala pasukan 1000. Haleluya. Nah ini lebih luar biasa dari yang kepala pasukan 100. Nah, tapi kalau kepala pasukan 100 juga sudah bagus daripada nggak ada. Para kepala harta, aduh, kepala-kepala semua ini, harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Nah, semua harus indah pada waktunya. Semua harus ada waktunya semua. Ya, kita nikmati semua bersama juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud. Nah, dia utarakan bagaimana kerinduannya. Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Ini kerinduan yang sangat baik, bahkan sangat tinggi. Bagaimana menyenangkan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kita dimanapun harus bisa menyenangkan saudara-saudaraku. Ini saya juga biar enggak terlalu baik, tapi karena ada kerinduan, saudara-saudaraku, ya menikmatilah dari kerinduan itu. Ini kalau Tuhan buka jalan, ya bukan karena gagah-gagah, bukan. Tapi kalau Tuhan yang buka jalan, ya nggak apa-apa. Nanti kalau bulan Juli kami mau ke Amerika ini. Ini sudah
Saya mulai dari bayar visa 2.800.000 satu orang. Saya dibayari, saudaraku. Ya kan enak. Ongkos saya juga dibayarin nanti pulang pergi. Enak, saudara-saudaraku. Lah kalau mereka tidak mempercayai saya, saya enggak menyenangkan bagi mereka. Dari mana ada? Enggak mungkin. Itu sebabnya jangan hitung-hitungan. Layani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Hidup dengan sebaik-baiknya. Ada waktunya kita semua akan menuai. Siapa yang menabur pasti menuai. Taburin benihmu sebanyak-banyaknya. Haleluya, saudaraku. Di mana tertulis di dalam pengkhotbah, tabur sebanyak-banyaknya. Jangan berhenti tanganmu untuk menabur. Artinya terus bekerja, terlebih di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, melayani Tuhan. Pengkhotbah pasal yang terakhir ini, ya 9, 10-11 ya? Ya oke, boleh baca. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekiawan. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Pasal 11 ya, sekarang ayat 6. Pengkhotbah 11 ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Iya, jadi jangan berhenti sudah punya. Kita sendiri nggak tahu yang mana yang tumbuh. Kita sendiri nggak tahu yang mana yang berhasil. Pokoknya lakukan semuanya dengan baik. Haleluya, saudaraku. Berbuat baik. Itu sebabnya jangan terlalu hitung-hitungan. Ada dulu ini di rumah orang asing, dia dapat kemurahan. Mereka ada sekolah Alkitab, dia boleh dari asrama ke rumah orang asing ini. Nah, dia kerjain semua, lap kaca apa semua, nggak mau, karena dilihat orang. Sampai mau pulang nggak pernah dikasih apa-apa. Tapi waktu sudah mau pulang, saudara-saudaraku, sudah selesai semuanya, dikasih sebundel itu besar. Apa ini, Om? Lah, ini gaji kamu mulai dari kamu datang di sini. Manusia saja bisa begitu, saudaraku. Dihitung semuanya. Itu orang asing begitu, saudaraku. Jujurnya begitu. Apalagi Tuhan. Jadi kita kerja, saudara-saudaraku. Nah, dia nggak mau hitung-hitungan. Dia kalau lagi pergi, duduk, nggak gitu, saudaraku. Karena biasanya sifatnya manusia begitu. Kalau dilihat orang, langsung dia giat. Kalau nggak dilihat, udah main-main. Apalagi nanti ada temannya ngobrol sama dua. Iya, jadi dua-dua ngobrol. Waktu dikasih, saudaraku, kaget dia. Itu menjadi pendorong terus kepada dia. Rupanya kalau jujur di hadapan orang saja sudah hebat.
Apalagi kalau Tuhan yang melihat hati kita. Tuhan sangat memberkati kita. Niat yang baik ini biar semuanya kita miliki. Niat menyenangkan Tuhan, niat beribadah kepada Tuhan, niat untuk meningkat dalam kerohanian. Itu adalah tabiatnya 5 anak darah yang pintar. Siap kalau masuk dalam pesta pengantin. Haleluya saudaraku. Amin. Ya, biar semuanya kita kalau Tuhan Yesus datang boleh bersama-sama masuk dalam pesta nikah anak domba Allah, dan kita semua berbahagia di sana. Kita mau baca bersama-sama, ya. Baca bersama-sama Wahyu 19. Wahyu 19 mulai ayat 7. Sudah dapat? 1, 2, 3. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Haleluya. Jadi perbuatan benar ini saudara-saudaraku harus ada pada kita. Jadi perbuatan itu bukan hanya sedikit. Jadi perbuatan-perbuatan yang besar, yang banyak, dan itu disebut bagaikan pakaian kita. Haleluya. Jadi artinya nampak dalam kehidupan kita. Jangan pakaiannya nanti wah, sebelah panjang, sebelah kurang. Jadi harus semuanya lengkap. Ada ya tadi sengaja tuh bagaimana tahu kurang kainnya, ya sudah bagus-bagus dilubangin lagi. Ada yang begitu, macam-macam saudaraku. Jadi perbuatan kita harus sampai semua kelihatan dalam semua kehidupan kita, karena disebutkan itu merupakan pakaian. Haleluya. Nah, jadi pakaian kita jangan berlubang-lubang saudaraku. Kalau secara jasmani nanti masuk angin, kalau secara rohani juga bisa. Jadi harus lengkap dengan baik. Makanya perbuatan yang lengkap. Jangan tahan-tahan, bagaikan penabur, taburi saja. Nah, orang yang menabur banyak menuai banyak. Orang yang menuai sedikit, yang menuai sedikit. Mau menuai banyak, tabur yang banyak. Tuhan menolong kita. Harus ada kerinduan yang sungguh-sungguh, kerinduan yang baik dalam Tuhan. Tuhan akan membimbing, menolong kita, dan memberkati kita sampai Tuhan Yesus datang. Mari saya undang datang kepada Tuhan.